Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Mohon maaf saya terlambat, adanya jemaah di jalan. Kita mulai dengan membaca Suratul Fatihah. Baik, boleh. Kita mulai. Saya ketika mendapat jadwal 2025 ini, saya konfirmasi ke pengurus dahulu, kok berubah menjadi fikih 4 mazhab ya? Oh iya Ustaz, ya sudah. Saya siapkan dulu beberapa slide untuk memberikan pengantar, karena pembahasan fikih 4 mazhab ini menjadi sangat penting untuk dibahas di pengantarnya, supaya kita punya satu gambaran utuh tentang bagaimana fikih itu dibuat dan bagaimana penyebaran, bagaimana faktor-faktor sosial yang berkembang. Kita biasanya kalau bicara mazhab itu pasti gambarnya 3 hal. 3 hal itu sederhana banget masalahnya. Pertama, kita akan mengatakan bahwa dengan banyak pendapat itu, Pak Ustadz, saya pusing dengarnya, nggak tahu mana yang benar. Disampaikan dengan detil mana yang benar, mana yang salah. Ternyata bukan pusing, mana yang lebih gampang. Biasanya begitu berarti terakhir. Awalnya pusing karena banyak pendapat, ini halal ini haram. Dijelaskan dengan detil, ilmiah, rujukan diberikan. Pertanyaan akhirnya bukan pusing, mana yang gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomenanya bicara fikih itu, saatnya saya begini, terus di sana begini, sentuhan batal, tawaf bagaimana? Kadang-kadang ditanya, Bapak pernah umroh? Nggak pernah. Kan ditanya yang belum dijanjikan, ditanya juga. Dan ternyata tradisi bertanya sesuatu yang belum terjadi itu pada masa fikih juga ada, namanya fikih iftiradi, fikih hipotesis. Dan karangan fikih itu separuhnya lebih membicarakan hukum di masa akan datang. Yang ketiga, kalau begitu saya bisa ngambil mana yang memudahkan saya. Mana yang memudahkan saya? Biasanya jawabannya yang gampang, pokoknya yang mudah saya lakukan. Nggak salah. Masalahnya dia harus dituntun mana yang gampang, mana yang mudah, bukan yang menuntut hawa nafsunya. Itu biasanya hal-hal yang sering dibahas kalau bicara tentang ilmu fikih. Jadi fikih itu dibangun dengan asumsi agak negatif, karena perbedaan itu, padahal perbedaan itu sebenarnya tidak jauh-jauh, tipis-tipis saja bedanya. Sama dengan kalau Bapak Ibu yang punya dunia usaha, ada sentra bisnis, ada 5 toko, barangnya sama, yang dijual sama, tapi karena kita kepingin cari yang murah, kita kelilingin semua toko, harganya sama aja sebenarnya. Apa beda 1.000, beda 2.000. Bagi ibu-ibu itu prinsip, beda 1.000, 2.000 kan gitu. Bagi bapak-bapak itu enggak prinsip itu. Jadi fikih itu sama juga, tergantung siapa yang menggunakannya, siapa yang memahaminya. Kalau diberikan pemahaman yang benar, maka benarlah dia mengambil hukum itu. Dan kalau diberikan pemahaman yang negatif, maka negatiflah dia mengambil hukum. Itu poin-poin yang penting. Yang kedua, fikih 4 mazhab ini, karena saya kemarin S1-nya mengambil jurusan fikih syariah Islamiyah, ini merupakan mata kuliah wajib dari semester 1 sampai semester 8. Jadi dibahas secara detil, itu pun nggak selesai juga kitab. Oleh para dosen biasanya dikasih ini penting, ini bacaan, ini tambahan.
Mahasiswa apa kelebihannya? Baca yang penting. Dari yang penting itu baca ringkasan. Dari ringkasan itu baca kumpulan soal. Maka sebenarnya ilmu kita lebih daripada hanya kumpulan soal. Dan kumpulan soal itu mana yang berpotensi keluar? Coba lihat anak-anak kita yang masuk SBMPTN, yang masuk ujian nasional. Apa bimbelnya? Dia bukan bimbingan belajar, tapi membimbing soal yang berpotensi keluar. Nanti lebih enggak efektifnya bocoran. Yang paling berdosanya dapat soal. Kira-kira begitu kalau menggambarkan fikih itu supaya Bapak Ibu sekalian punya gambaran yang utuh. Dan kebetulan saya mengajarkan kuliah ini, saya akan awali dengan menggambarkan dahulu bahwa sebenarnya umat Islam itu kategorinya di dunia itu minoritas, bukan mayoritas. Jadi yang perlu Bapak Ibu sampai pikirkan atau ambil kesimpulan bahwa jangan gambarkan Islam itu mayoritas ya. Di dunia itu Islam itu minoritas. Keluar? Jadi di Islam di dunia itu Islam itu minoritas, bukan mayoritas. Sehingga cara berpikir juga harus dibagi. Kalau di Indonesia kita sebagai mayoritas, kalau di Asia Tenggara kita sebagai minoritas, tapi di dunia kita sebenarnya minoritas. Sehingga fikihnya pun tidak sama. Maka muncullah namanya fikhul aqliyah, fikih minoritas. Ini saya ajak dulu berpikir umumnya ya. Jadi jangan gambarkan kita itu Muslim mayoritas. Kita minoritas di dunia. Tapi kalau kita di Jawa Barat, di Bogor, kita mayoritas. Tentu fikihnya itu poin penting pertama. Mari kita lihat kalau dalam gambaran itu, kalau kita lihat yang berwarna hijau itu adalah Islam, berwarna biru adalah Kristen. Jadi sebenarnya mayoritas apa? Kristen. Saya dikirim WA, dikirim YouTube hari ini tentang tahun baru. Lihatlah dunia sudah mau kiamat, melaksanakan tahun baru, meninggalkan Islam. Yang dikirim gambar di Amerika. Ya iyalah, orang yang bukan Muslim. Lihatlah dunia sebentar lagi akhir zaman, digambarkan orang the nude beach. Ya iya, itu di Italia. Kalau di Bogor begitu, baru kita persoalkan. Coba dikirim foto di Madinah Mekah, biasa aja tahun baru, nggak ada acara-acara ngaji kok. Saya dikirim teman saya yang lagi umroh hari ini, para asatidz, biasa aja nggak ada. Lalu dikatakan, tapi kadang-kadang kita dibalik lagi, inilah Islam sebenarnya, dunia tidak merayakan. Padahal yang dipoto itu Madinah dengan Mekah, Riyadh itu pesta juga. Jadi mindset inilah yang menjadi PR pertama saya ketika diminta membahas fikih 4 mazhab itu. Tapi dengan catatan, saya ingin disclaimer bahwa kita tidak hendak menjadi sekularisasi, tapi kita ingin menggambarkan faktualnya beragama itu, sehingga kita punya yang disebut dengan fikih aqliyah, fikih minoritas, fikih aulawiyah, fikih prioritas, dan fikih mas'uliyah, fikih tanggung jawab. Apa itu fikih aqliyah? Tentu tidak sama dengan fikih mayoritas. Apa itu fikih aulawiyah? Tentu kita harus cari mana hukum yang penting, mana yang tidak penting sesuai dengan maslahat kita. Apa itu fikih mas'uliyah? Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyebarkan syariat Islam. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, maka kelihatanlah Kristen yang paling dominan. Nanti Kristen banyak pecahannya, ada versi Katolik, ada versi kardinal yang Koptik. Kalau Katolik itu 25 Desember hari Natalnya, kalau Koptik itu 7 Januari hari peringatan keagamaan. Adapun sejarah, nah itu biarkan para sejarah yang membahasnya. Saya mengambilkan ini bahwa dunia ini kita bukan mayoritas, kita adalah minoritas. Meskipun di bawah kita ada yang lebih minoritas lagi.
Yang warna ungu itu apa? Non-religion, tidak beragama. Masih ada yang tidak beragama. Yang berwarna apa warna apa ini? Orange. Orange ini ingatnya KPK aja. Beragama Hindu, tapi udah terbantu dengan munculnya rumah makan ayam goreng itu ya, orange juga. Hindu, kemudian yang merah itu adalah Buddha. Jadi ternyata agama Hindu Buddha masih lebih sedikit ketimbang yang tidak beragama. Berarti lahan dakwah kita masih besar, masih ada bagian yang tidak beragama, yang warna ungu ya, non-religion. Sekarang kita lihat data Muslim, tapi sudah agak lama ini, nanti bisa diupdate. Data Muslim ini tahun 2019 apa 2000 berapa? Ini 2009 itu diambil itu Forum Religion. Kita lihat ternyata kalau merujuk kepada populasi, Indonesia adalah Muslim yang sangat terbesar, sekitar 80, tapi sudah berubah ya karena ini tahun 2009. Pakistan, India, sekarang yang terbaru mungkin bapak-bapak ibu yang di akademik sudah banyak perubahannya ya. Ini gambaran Muslim kita. Sekarang kita lihat penyebaran fikihnya. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada Syafi'i, tapi ini tulisnya Sofi. Jadi kita harus hati-hati ya, karena tulisan Inggris atau tulisan Latin itu kadang nggak sama. Ini yang sering berdebat, insya Allah, insya atau insya. Sampai sekarang masih dibahas. Nah saya tanggapi. Akhirnya di Japri pribadi, gak puas dia, kok ustaznya diam aja gitu. Akhirnya kalau Japri baru saya jawab. Insya atau insya kan yang ramai itu ya. Insya Allah atau insya Allah. Saum atau siam. Kalau kita masih begitu aja perdebatannya sampai tahun ini, memang wajar kita tertinggal. Saum atau siam, insya atau insya, ASS atau assalam atau salam. Kalau dalam fikih ada yang prioritas dibahas, itu nggak penting. Tapi kalau dikatakan begitu, wah sekuler Ustaz ini. AS itu artinya kemaluan, bokong. Ya, berarti memang masih abadi dalam hati kita penjajahan Belanda itu, masih kuat. Sehingga susah untuk move on. Jadi jawabannya wajar Pak Ustaz, kan 3,5 abad. Berarti berapa generasi itu baru bisa ketemu. Baik. Hanafi itu daerah mana? Daerah wilayah Afrika. Maliki wilayah Asia Timur Tengah. Hambali lebih tepatnya di Saudi Arabia. Syafi'i itu wilayah Asia. Ini gambarannya ya. Yang mau saya highlight adalah kenapa bisa berpindah. Kita tahu Hanafi itu kan pusatnya di Irak ya. Kenapa bisa bergeser ke daerah-daerah Pakistan, Kazakhstan? Syafi'i itu di mana tumbuhnya? Di Irak, pindah ke Mesir. Kenapa bisa pindah ke Asia Tenggara? Jauh kan pindahnya itu. Kemudian mazhab Maliki di mana? Di Madinah. Pindahnya ke mana? Ke Libya, ke Aljazair. Agak dekat lah. Hambali pindahnya ke Saudi. Padahal Hambali di mana? Di Irak. Pertanyaan kenapa berpindah? Itu karena 3 hal. Yang pertama, karena patronase daripada khilafah atau kepemimpinan Islam. Jadi ketika seorang khalifah pemimpin itu mengambil satu mazhab, maka dia akan bertahan. Dalam bahasa ilmiah namanya patronasenya kuat. Jadi seperti Saudi, kenapa dia mengambil Syekh Muhammad Abdul Wahab sebagai mazhabnya, ya makanya kuat. Ada patronasenya. Kenapa Indonesia misalnya NU-nya lebih kuat? Karena menteri agamanya NU kan. Kalau menteri agamanya misalnya Ahmadiyah, mungkin berubah. Kan gitu deh, patronasi itu penting. Penguasa itu mengambil mazhab itu sangat, sehingga menyebar. Kenapa misalnya di Masjid Al-Falah ini ustadznya tipenya begini ya? Karena tergantung DKM-nya kan, patronase. Kalau DKM diganti-ganti, saya udah berapa masjid itu
bertahun-tahun jadi ustadznya ganti DKM-nya saya diganti juga. Biasanya jawabannya klasik, Ustadz kita akan susun ulang, mohon ditunggu. Setahun nunggunya, berarti kan bukan susun ulang, mau ganti. Dan itu harus kita maklumi. Kalau kita mengajar itu patronase. Sama dengan Bapak misalnya punya satu lembaga, ingin ganti-gantian, enggak masalah. Tinggal penggantiannya harus diberitahu. Jangan menggunakan hal yang tidak pantas. Yang kedua, karena kualitas murid-muridnya itu juga menjadi penting. Jadi sebuah aliran itu muridnya kuat ke bawah itu menjadi sangat kuat. Kita tahu Hanafi itu kita punya yang disebut dengan ulama setelahnya itu Ibnu Qudamah. Itu ulama luar biasa penerus mazhab Hanafi. Kemudian kita punya Hambali Imam Ahmad. Mohon maaf kalau Hanafi itu Imam Abu Yusuf. Itu mazhab Hanafi. Ibnu Qudamah itu Hambali. Kita punya murid dari mazhab Hanafi itu Abu Yusuf Qadil Qudha, merupakan salah satu hakim agung dipakai pada masa khilafah dinasti Abbasiyah. Jadi kuat sekali mazhab Hanafi. Karena punya murid namanya Abu Yusuf. Mazhab Maliki lebih kuat lagi, dipakai oleh para khalifah dinasti Umayyah. Maka muncullah nama Muhammad Syibani. Kuat sekali. Kemudian mazhab Hambali punya murid Ibnu Qudamah, menyebar kemana-mana. Di Andalusia yang pakai banyak itu Ibnu Qudamah. Kuat sekali. Syafi'i sama muridnya yang terkenal Imam Nawawi. Sampai punya turunannya namanya Nawawi Al-Bantani kan begitu ya. Jadi kuat sekali. Jadi kedua pengaruh murid-muridnya. Jadi kenapa orang itu rela berjuang demi pengikutnya? Karena memang yang meneruskannya adalah murid. Dan kenapa artis punya fans? Karena memang itu yang buat dia besar. Kalau artis nggak punya fans ya kecil. Kalau ustaz nggak punya jamaah ya kecil juga. Jadi yang kedua apa? Pengikutnya dan murid. Yang ketiga, apa yang membuat dia bertahan lama? Karya-karyanya. Dan karya-karya ini ada dua. Karya yang diadakan dengan karya yang memang ada. Apa maksudnya karya diadakan? Karena gurunya nggak nulis, muridnya nulis. Nah, itu karya yang diadakan. Karena gurunya nggak punya biasa ceramah, nulis, muridnya nulis. Nah, jadi Bapak kalau saya melihat ada jamaah suka nulis itu, bagi saya itu adalah penerus ilmu yang dikaryakan. Bagus itu, jariahnya tinggi. Kalau dulu kita punya penceramah namanya MZ, ditulis kan, jadi buku, bukan dia yang nulis. Nah itu namanya, kalau karya yang diadakan itu namanya al-mansubat. Apa itu mansubat? Kitab yang ditulis oleh muridnya dinasabkan kepada guru. Itu namanya al-mansubat. Apa contohnya yang paling terkenal kalau di Indonesia? Tafsir Ibnu Abbas, itu mansubat. Ditulis oleh murid-muridnya, tapi dinasabkan kepada Tadbirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Yang kedua, memang karyanya apa? Ditulis oleh ulama itu lalu disalin ulang oleh murid. Bagaimana contoh yang dikaryakan yang diadakan itu? Ustaznya ceramah di resume sama dia. Ada kan? Resume itu dijadikan buku, di-share kemana-mana. Itu karya yang diadakan. Salah tidak, karena itu ditulis oleh muridnya. Tinggal nanti kita validasi murid yang mana ini. Oh, murid yang betul-betul tidak pernah absen kalau ngaji, berarti benar. Oh, murid yang hanya ngambil dari muridnya lagi, oh, berarti perlu diklarifikasi. Maka muncullah nanti jurusan filologi. Apa itu? Mentahqiq, memvalidasi karya-karya besar untuk bisa dijadikan sah. Contoh kitab Ihya Ulumuddin itu kan setelah diteliti oleh banyak peneliti kan keluar itu. Ini doif, ini enggak kan gitu ya. Yang senang-senang mengkaji biasanya identik dengan jurusan filologi. Kalau bahasa Arab namanya tahqiqut turas. Ini pengantar-pengantar. Baik, kita pindah ke teks bukunya. Kita akan mengambil buku namanya Fiqhul Mazhab atau Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ini buku yang akan kita kaji. Hilang lagi. Benar ya? Ya, ini yang akan kita kaji. Alhamdulillah ada di Maktabah Syamilah bukunya. Dan sudah banyak terjemahannya ya. Fiqhul Islam wa Adillatuh.
Datu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Apa yang mau saya tegaskan supaya tidak bergambaran? Ibu, karena di sini banyak juga saya lihat akademisi, memang kalau baca buku itu biasakan baca pengantar. Biasakan baca pengantar. Kalau sekarang itu dipermudah dengan membaca resensi di belakangnya. Biasakan baca itu. Kenapa pengantar itu bisa memberikan gambaran awal tentang buku. Jadi kalau dikasih buku, bacalah apa? Pengantar penulisnya. Jangan pengantar penerbitnya. Kalau itu bicara harga dan percetakan. Mari kita lihat. Saya ambil kalimat takdim. Nah, ini yang penulisnya. Apa kata beliau mengawali kalimatnya? Saya sampaikan dulu teksnya ya. Fa inna tanzima syu'unil hayati wal alaqatil ijtima'iyyati bainan nas la yatimmu ala nahwin sahih fi mizanil adlil ilahi wal mantiqil bashari min duni aqidatin samiyah wa akhlaqir rasinah wa mabadi' wa anzimatin syamilah tada'u haddan lil fardi fi zatihi wa fi sirrihi wa alaniyatihi wal usratil khaliyatil ula lil mujtama' wal mujtama' al-kabir al-muntazim tahta sultan daulah liya'isha fi amnin wa istiqrar wa yazillu fi taqaddumi ila al-amam wa liyahmi nafsahu min al-amrad allati qad yata'arradu laha wa at-tayyarat allati taghzuhu wa tahizzu kiyanahu imma bisabab ad-du'fi wal inhilali wal fasadi aw bisabab al-faqri wal ju'i aw bisabab tasallut wa zulm wa istib'adi أو بسبب الطرف والأهواء أو بسبب طغيان المادة على كل شيء كما في عصرنا الحاضر. Saya ditanya, wah susah Ustaz, makanya kalau susah jangan sembarangan bicara agama itu. Dikasih teks asli baru pusing. Karena masalah kita sekarang itu bukan banyak mengklarifikasi. Sekarang mudah Ustaz, ada Google Translate terjemahkan, berantakan terjemahan. Apa kalimatnya? Fa inna tanzima syu'unil hayati wal alaqatil ijtima'iyyati bainan nasi, sesungguhnya pengaturan tentang ahwal-ihwal kehidupan kita dan hubungan sosial di antara manusia itu tidak akan bisa diselesaikan dengan cara yang benar dan sesuai dengan keadilan ilahi dan logika manusia tanpa satu, akidah sahih, akidah yang benar. Kalau akidahnya enggak benar, bermasalah. Wa akhlaqir rasinah, perlu akhlak yang benar. Jadi jangan merasa kita yang punya hak kebenaran. Pokoknya begini, nah itu akhlaknya bermasalah itu. Wa mabadi wa anzimatin syamilah, ada kaidah dan aturan yang komprehensif, syamilah, komprehensif melihat itu. Kemudian tadau haddan, yang memberikan batasan bagi seseorang terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, dan terhadap negara ini. Yang paling bawah tahta sultanid daulah, yang semua itu hanya bisa diatur di bawah sultanid daulah. Apa itu sultan daulah? Kekuasaan pemerintahan. Berarti harus ada aturan seperti sholat berjamaah. Siapa sultan daulahnya? Imam. Saya nggak mau imam, ya keluar dari masjid. Saya nggak suka imamnya, ya tunggu nanti pergantian imam kan. Imam ada imam dulu, imam ketiga kan begitu kan? Ada aturannya. Liya'isha fi amnin wastiqrarin, agar kehidupan di antara umat itu apa? Fi amnin wastiqrar, aman dan stabil. Ini mazhabnya tentara biasanya, stabilitas nasional istilah. Kalau dulu yang ikut P4, seumuran saya atau Bapak lebih ya, di Peroksus pun Habkamnas, itu hafalan pertama masuk P4 itu, dia lulus. Wa yazillu fi taqaddum ilal amam. Kenapa? Karena untuk memastikan kita terjaga dari penyakit-penyakit yang muncul kemudian,
aliran-aliran yang muncul kemudian yang saling berperang dan saling memperkuatkan eksistensinya. Jadi, perdebatan itu lebih kepada memperkuat eksistensinya saja. Mazhab saya lebih benar, Anda salah, kan begitu. Dan itu terjadi karena satu, ad-du'fu wal inhilal wal fasad, karena kerusakan pemahaman, kerusakan moral, kerusakan masyarakat. Itu berpengaruh. Yang sering yang lagi rame sekarang itu yang pergi umroh. Apa hukumnya pakai pakaian ihram padahal bukan umroh? Itu lagi rame. Saya bilang itu nggak usah ditanya, itu yang bicara hati nurani aja. Itu udah tahu orang semua. Bohong itu nggak boleh kan. Tapi kecintaan kepada Ka'bah, rindu ketemu Ka'bah, menghilangkan hukum bohong itu kan. Iya, tapi kenapa jamaah dibiarkan? Ustadznya mungkin udah capek ngomongin, tapi jamaahnya mau, ya sudah, mau gimana lagi? Itu kan fakta yang nggak bisa ditolak ya. Apa ibu nggak boleh masuk Ka'bah kecuali pakaian ihram. Berarti harus umroh. Tapi karena cinta Ka'bah ya udah pakai aja, nggak apa-apa, yang penting bisa masuk kan. Oh itu nggak bisa, hukumnya haram itu, kata ustadznya, kata dai-dai. Dia bawa jemaah umroh 100 orang, semua minta masuk, dia bukan senang ya kan, silakan gitu kan. Nah itu apa? Harus dipahami juga itu faktualnya begitu. Apakah ustadznya diam? Bukan. Itu seperti dia jadi Nabi Harun, udah ngomong tapi nggak didengerin. Datang temannya marah-marah, mencerca, Anda ustadz yang diam. Itu kayak Nabi Musa marahin Nabi Harun, ditarik sampai putih jenggotnya, dihina sampai dia keluar dari grup, kan begitu nanti. Ini karena bicara fikih maka saya bicara realitas ya. Kalau sejarah idealisme yang dibangun, kalau fikih itu realitas. Jadi kalau nanti ada berdebat antara ustadz dengan muthaib, ya lihat aja seperti yang bisa Nabi Harun nih. Jadi bilangin tapi nggak mau dengar, mau gimana? Iya, kami udah bayar mahal Pak Ustadz kan. Udah sebut bayar mahal. Dia mau kan mau gimana kan? Apalagi ada penilaian ustadznya, udah like. Tapi nggak bisa, ustadz itu nggak boleh. Iya, kalau dia belum bersatu dengan faktual. Nggak boleh nyoba bayar itu. Wah, kalau kita begitu kita haram. Pas dia buat paspor harus berangkat, peralatan susah. Buat SIM udah tes 5 kali nggak lulus. Keluarlah kaedahnya kan. Mau gimana lagi kan begitu kan? Itu harus dipahami oleh para dai juga. Bagaimana caranya? Dai coba juga, ikut juga tes. Namanya dai kenapa mengatakan halal haram? Karena dia diurusin sama jemaahnya. Susah saya urusin cepat ini. Saya buktinya buat SIM kan deh. Yang ngurus jemaah kan. Coba ngurus sendiri ya nggak ngurus juga. Alasannya apa? Dapat berkah dari ustadznya kan begitu kan? Saya pernah ngurus SIM di Bogor, udah ngantri saya. Ustadz, kenapa nggak bilang sama saya? Kalau bilang kan nggak benar. Ya udah saya bantu. Itu udah antri, dan situ antri sudah ketiga, nggak lulus ya, gitu kan? 3 kali saya datang itu, yang ketiga itu belum lulus juga. Kalau mobil itu pas lagi turunan harus bisa kan gitu ya. Kalau angka 8 itu, saya yakin polisi berat juga ya, bisa. Gitu kan? Nah ini yang ketiga ketemu, diurus ya sudah, nggak nolak, kita juga nggak nyari ya. Alhamdulillah selesai. Katanya barokah ustadznya. Itu perlu disampaikan supaya pandangan fikih itu realistis, tapi bukan menghalalkan yang haram, apalagi mengharamkan yang halal. Ada kaidah. Nah, kalimat-kalimat inilah yang membuat orang akhirnya apatis terhadap fikih. Ada pendapatnya, jadi apapun masalahnya pasti ada pendapatnya. Itu biasanya kalimatnya. Jadi orang memang ada pendapatnya dan ada pandangan hukumnya. Dan itu dijelaskan dengan detail oleh para ulama. Apa penyebabnya? Satu, ad-du'fu wal inhilal wal fasad. Karena memang kerusakan pemahaman yang tidak sempurna. Kayak yang saya bilang tadi, Ustadz saya pusing ada mazhab, dijelasin. Udah dengar, lebih pusing Ustadz, udah pendapat yang paling gampang aja. Ustadz ngambil apa? Biasanya begitu. Pertanyaan yang paling terakhir itu, Ustadz ngambil yang mana? Ustadznya udah mencoba menghindar ke sana kemari, Ustadz ngambil yang mana? Saya ngambil ini, baru diambil. Kata Ustadz ini, dia pakar ini. Padahal saya udah jelas sejak awal. Ini pilihannya, silahkan memilih. Ustadz ngambil yang mana? Nah,
Dia ngambil yang ustadznya itu baru berdebat sama yang lain. Ustadznya, saya sama ustadz berdebat. Jamaahnya ngomong ini, ustadznya percaya, ngomong viral, udah balas-balasan, nggak selesai. Itu masalah kita juga ya, berdebat yang tidak perlu. Kemudian bisa mabil faqri wal ju', karena masalah ekonomi dan kelaparan sama juga. Apa hukumnya Ustadz mengambil bantuan PKK 2 kali? Ya nggak boleh, hukumnya haram. Tapi saya butuh Pak Ustadz. Nah, boleh karena darurat. Nah, kata Ustadz itu boleh kan? Padahal penjelasannya, saya berikan contoh yang paling menarik. Yang dulu rame, kalau masih ingat pada masanya Menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin tentang baca Quran pakai langgam Jawa. Pernah dengar ya? Rame kan? Bertanyalah mahasiswa Al-Azhar ke Syekh Azhar, apa hukumnya baca Quran langgam Jawa, tajwidnya berantakan? Oh, haram. Sampai ke Indonesia. Kata Syekh Azhar, baca Quran langgam Jawa hukumnya. Satu lagi nggak terima, datang ke saya, apa hukumnya baca Quran langgam Jawa tapi tajwidnya benar? Halal, katanya. Sampai, oh, kata Syekh Azhar halal. Ini yang benar yang mana? Kata Syekh Azhar dua-dua halal haram. Ternyata pertanyaannya yang dirubah. Yang satu pakai langgam Jawa, tajwidnya berantakan. Yang satu pakai langgam Jawa, tajwidnya benar. Yang berantak di sini. Itu kalau yang nggak itu Syekh Azharnya sudah dibayar pemerintah, Syekh Azharnya sesat, udahlah, tambah dosa saja semua. Ternyata masalahnya yang nanyanya dirubah pertanyaannya. Nggak puas, tanya ke yang lagi. Apa ini? Hukumnya ini. Dirubah lagi pertanyaannya. Apa hukumnya baca Quran pakai langgam yang tidak lazim dibacakan? Ya haram. Balik lagi pertanyaannya kan? Itu seninya dalam fikih itu begitu. Maka perlu saya jelaskan di awal, karena nanti akan banyak sekali pendapat-pendapat yang luar biasa. Au bisa babit tasallut wa zulmi wal istibad, atau karena kezoliman atau diktator atau tiran. Kalau yang kemarin ribut masalah pilkada, saya maklumi, merasa terzolimi, maka saya golput. Oh nggak bisa, fatwa mengatakan haram. Nah, itu menurut MUI siapa? Sini waktu itu kan Pak Ramil ditanya, saya nyinggung itu. Kenapa? Karena memang dia merasa terzolimi, jadi dia golput. Dia merasa nggak cocok, ya nggak mau. Atau bisa babit tarofi wal ahwa, karena kekuatan fanatik atau hawa nafsu. Enggak, pokoknya saya mau ini. Pokoknya kalau dia ngomong saya nggak suka. Oh dia itu NU, nggak mau saya. Ini masalah Abi, nggak mau saya. Ini. Atau bisa babi tughyanil maddah ala kulli syai'in, atau karena materinya yang melampaui batas. Kama fi asrinal hadir, seperti yang terjadi saat ini. Jadi kadang-kadang masalahnya itu tidak dibatasi, perdebatannya mutar ke sana kemari, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Dan fikih itu, saya tarik di sini, fikih itu adalah ada definisinya. Ini yang mau saya ambil. Kita agak lompat-lompat ya. Kita lihat struktur ilmu fikih itu bagaimana. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ke Rasulullah. Ini pengantar fikih mazhab biasanya begini nih. Di awal dulu ya. Dari Allah, Rasulullah, agama Islam, Quran Sunnah. Isi agama itu akidah, disiplin ilmunya adalah ilmu tauhid. Kemudian selain itu apa isi agama? Syariah, ilmunya adalah ilmu fikih. Yang ketiga akhlak, ilmunya adalah ilmu tasawuf. Nah, kita pada poin yang kedua, kita bahas tentang syariah. Berarti kita bahas apa? Tentang hukumnya yang kita bahas. Apa ilmunya? Fikih. Maka muncullah nanti fikih sholat, fikih puasa, fikih safar, fikih politik. Yang terakhir kita baca fikih sirah. Jadi dia bicara gambaran hukum. Kemudian kita lihat apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari kaidah hukum Islam secara praktek dengan ijtihad. Secara praktek berarti yang kita kerjakan dengan ijtihad. Di situ apa? Kesimpulan hukum. Apa gunanya? Dalil-dalil yang terperinci.
Berarti siapa yang para ahli fikih bukan kita hanya mengambil kitabnya aja. Saya menjelaskan saja. Siapa yang berhak? Para ahli ulama yang punya kekuatan ijtihad. Apa dasarnya? Dalil. Bagaimana klasifikasinya? Pertama, fikih itu bahas fikih ibadah. Yang kedua, fikih muamalah. Fikih ibadah itu cakupannya banyak. Ada yang mahdhah, yaitu rukun Islam. Ada yang ghairu mahdhah, enggak murni. Berarti apa? Selain rukun Islam, kurban, taharah, akikah, jenazah, takziah dan sebagainya. Jadi ada yang murni, ada yang tidak murni. Bukan enggak murni enggak bagus ya, maksudnya yang murni itu yang rukun Islam, yang enggak murni itu yang terkait dengan rukun Islam. Muamalah banyak. Satu, ada urusan transaksi ekonomi jual beli. Kemudian ada hukum pidana. Kemudian terakhir ada hukum akhwal syakhsiyah. Kita tinggal nanti akan pilihkan yang mana mau kita. Biasanya yang paling dekat itu akhwal syakhsiyah, hukum keluarga ya. Jadi pembahasan. Nah, ini adalah klasifikasi dari fikih. Banyak. Saya semester 1 semester 2 itu belajarnya fikih ibadah, 4 mazhab. Jadi cerita bagaimana perbedaan sholat. Semester 3 semester 4 tahun kedua di Al-Azhar saya bahas fikih jual beli, bagaimana hukum ekonomi Islam. Semester 5 semester 6 tahun ketiga saya belajar fikih pidana, bagaimana menerapkan hukum Islam. Semester akhir saya belajar fikih keluarga dan fikih negara. Saya masih ingat sekali waktu saya ujian akhir itu ditanya oleh pengujinya, apa pendapat Anda tentang gerakan GAM di Aceh? Oh, itu soalnya. Saya jelaskan pada hukumnya begini. Dia masuk kategori bukot apa enggak? Bukot apa enggak? Itu pertanyaannya. Karena saya waktu itu matanya fikih. Dijelaskan. Tapi dia ngomongnya bukan Aceh, Aceh. Arab. Marok juga. Di qadiyah Aceh. Ya Aceh nggak ada huruf C kan? Alif tak syak ya dengan hak Aceh. Itu ada rumusan-rumusan. Dan semua ini kita rangkum. Siapa yang bisa merangkum itu hanya satu, majelis taklim. Nah, ini coba kita rangkum menjadi satu. Rangkuman itulah nanti yang menjadi pegangan kita ketika berdiskusi. Baru kemudian saya bahas apa? Sejarah 4 mazhab. 4 mazhab itu berarti hanya 4 ya. Sebenarnya dalam sejarah ada 20 mazhab. 20 mazhab itu banyak sekali, tapi yang kita bahas 4 saja. Yang pertama apa? Saya terjemahkan dulu apa arti al-faqih atau mufti. Saya ambil terjemahannya saja, sudah saya terjemahkan ini. Al-faqih atau mufti disebut dengan mujtahid. Ini terjemahannya ya. Apa itu mujtahid? Yang mempunyai kemampuan dan mampu menyimpulkan hukum dari dalilnya. Itu namanya mujtahid. Apa itu faqih atau mufti? Itu adalah ahli fikih mazhab sebagai bentuk konotasi kebiasaan umum. Jadi yang mengeluarkan fatwa itu namanya faqih atau mufti. Kita berarti majelis ulama. Fatwa yang dikeluarkan pada zaman sekarang hanyalah sekedar memindahkan pendapat mufti kepada yang meminta fatwa. Jadi bukanlah fatwa yang sebenarnya. Jadi fatwa sekarang itu hanya mengambil ulang dari pendapat para ulama sebelumnya, disimpulkan, diambil kesimpulan. Oke. Kemudian ini teksnya, apa itu mazhab? Ini teks Arabnya. Kita ambil terjemahnya saja. Karena waktu kita itu yang saya katakan tadi 4 tahun jadi majelis taklim, jadi satu pertemuan ya. Apa itu mazhab? Tempat kita pergi atau jalan. Jadi mazhab itu tempat kita mengambil aturan. Kalau sekarang saya sering istilahkan mazhab itu Google Map. Bapak Ibu kalau ada Google Map percaya nggak sama dia? Belok kanan, belok kiri, terjun aja kita diperintahkan. Mazhab itu begitu, Google Map-nya. Ah, saya nggak percaya mazhab. Oke, mulai besok jangan pakai Google Map, pasti pusing. Nyasar. Bapak nanti datang undang ke sini, share vlog. Nah, itu biasanya andalnya sekarang. Sama, apa hukumnya? Lihat mazhab. Begitu sebenarnya dulu itu. Cuman sekarang nggak tahu lama-lama anti mazhab.
Padahal itu berarti anti GPS sebenarnya. Pernah nggak kita bantah kata GPS itu? Kan nggak pernah. Begitulah mazhab itu. Hukum-hukum yang terdiri dari masalah-masalah disamakan dengan tempat pergi karena ia adalah suatu jalan yang menyampaikannya kepada kehidupan, dan hukum-hukum tersebut menyampaikannya kepada tempat yang dijanjikan. Artinya dia hanya kaidah. Memang mazhab itu bukan patokan, tapi dia kaidah mempermudah kita. Sama dengan manual, sama dengan tutorial, begitu aja sebenarnya. Kalau nggak suka ya jangan diambil. Tapi yang menjadi bahaya, bapak ibu nggak mengambil tutorial, jalan sendiri, rusak. Nah, itu masalah. Hanya pilihan saja. Kemudian kita lihat selanjutnya, siapa mazhab yang terkenal? Mazhab Abu Hanifah. Kapan dia lahir? Tahun 80 sampai 150 Hijriah. Ini mazhab Abu Hanifah, lahir tahun 80, meninggal 150 Hijriah. Dia disebut dengan ulama dua dinasti karena dia hadir pada dinasti Abbasiyah, juga hadir pada dinasti Umayyah. Karena kita tahu, kita sudah belajar kemarin ya, Umayyah itu kapan jatuh? 141 Hijriah. Dia masih ketemu dinasti Abbasiyah sekitar 9 tahun. Kita lewat saja, langsung terjemahnya saja. Saya sudah terjemahkan. Banyak juga terjemahnya, sudah saya ringkas. Pendiri mazhab Hanafi, nasabnya bin Sabi, keturunan Persia, hidup di dua dinasti Umayyah Abbasiyah. Salah satu dari ulama senior tabi'in. Ada yang juga mengatakan dia tabi'in, bertemu dengan Anas bin Malik. Apa dasarnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dia mengambil langsung dari Anas bin Malik. Dia merupakan imam rasionalis ahlul ra'yi, ulama Irak, pemilik mazhab Hanafi. Jadi apa poinnya? Ulama yang rasional. Kenapa? Dia jauh dari Madinah. Karena jauh dari Madinah banyak hadis-hadis palsu, sehingga dia sangat selektif kalau sudah bicara tentang hadis. Dia sangat selektif kalau sudah bicara tentang tafsir. Kenapa? Jauh dari Madinah. Berkirim surat perlu sekitar 1 bulan baru nyampe. Andai mazhab Hanafi itu hidup sekarang, gampang. Tinggal perdebatan, tinggal video call ke Madinah, selesai masalah. Iya kan? Jadi imam rasional. Yang kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i ditanya, apa kehebatan daripada Abu Hanifah? Abu Hanifah iyalul fiqhi. Abu Hanifah itu bapaknya dari keluarga fikih. Artinya dialah bapaknya fikih. Nah, itu pujian Imam Syafi'i. Tapi pujian Imam Syafi'i itu tidak menjadi kita tidak boleh membantah pendapatnya. Itu hanya pujian karena dia peletak dasar kaidah ilmu. Pujian ulama biasa saling memuji. Oh, ini ulama luar biasa. Kan saling memuji biasa. Sama muridnya dipanatikin tuh, dia aja muji kok. Ini nggak pernah muji ini, karena nggak pernah dengar aja dia muji kan. Biasanya sama orang saling puji memuji. Apa dasar mazhabnya? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan. Hanya itu. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan. Apa itu Ijma'? Kesepakatan ulama. Apa itu Qiyas? Perbandingan hukum. Apa itu Istihsan? Mana maslahat yang paling penting? Istihsan. Nanti kita jelaskan lebih detail. Dia juga ahli ilmu kalam, punya kitab hadis, tapi tidak mempengaruhi penulisannya dalam kitab fikih. Dia ahli kalam, dia ahli debat, punya karya banyak. Nah, jadi ulama dulu itu ulama multi ya, punya kemampuan. Kita lewati kedua Imam Malik. Saya langsung terjemahnya saja. Imam Malik ini lahir 93, kemudian wafat 179 Hijriah. Nah, ini Imam Malik. Dia disebut dengan Darul Hijrah. Kenapa? Dia tidak pernah meninggalkan Madinah. Pada masa siapa? Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, masih kategori tabi'in. Hidup pada dua dinasti Umayyah Abbasiyah, tapi lebih banyak bersama Abbasiyah. Kalau Hanafi lebih banyak bersama Umayyah. Dua dinasti juga sama. Bedanya Hanafi lebih banyak ke Umayyah, kalau Malikiyah kepada Abbasiyah. Kedua mazhab ini telah tersebar dari wilayah barat Samudra Atlantik hingga ke wilayah timur Cina, Eropa dengan Andalusia.
Kemudian beliau pendiri mazhab Maliki, belajar dari ulama Madinah, gurunya adalah Rabi. Sementara gurunya itu ulama rasional. Sementara Maliki menjadi ulama yang tekstual. Dia punya buku namanya Al-Muwatta yang sering jadi kebanggaan orang pesantren biasanya. Kalau Anda sudah belajar Muwatta luar biasa. Apa kata Imam Syafi'i? Memuji Imam Malik adalah guruku. Dia tempatku bersandar dan mengambil hukum. Jadi gurunya Imam Syafi'i. Wah, berarti lebih hebat gurunya? Belum tentu. Bisa jadi murid bisa lebih baik dari, tergantung mana pendapat. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada satupun ulama yang tidak mengenalnya. Di antara para ulama, beliau adalah bintang yang terang benderang. Itu pujian Imam Syafi'i. Malik itu bintang yang terang benderang, rising star. Apa mazhabnya? Banyak. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Amal Ahlul Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu apa tradisinya menjadi syariat? Perkataan sahabat, istihsan, saddu zara'i, istishab, maslahah musalah, syarruman qaulana, dan keluar dari khilaf. Jadi Imam Malik itu apa kelebihannya? Keluar dari khilaf. Jadi dia menghindari perdebatan. Jadi kalau udah khilaf sudah ditinggalkan, tidak mengambil hukum. Ya, agak lagi, mohon maaf, panjang. Mohon 10 menit lagi saya percepat. Kemudian ini kita lewati, sengaja saya tampilkan teksnya. Karena zaman sekarang kalau nggak ada teksnya dikira hoax. Nah itu teksnya ya. Tapi terjemahannya, Ustaz mah ngambil dari Google, enggak. Ini teksnya saya terjemahkan langsung. Mazhab Syafi'i terkenal. Apa kehebatannya? Dilahirkan di Palestina, di Gaza. Nah, jadi kalau mau tanya Imam Syafi'i itu darahnya darah Gaza itu. Di Palestina, disitulah Imam Syafi'i dilahirkan. 2 tahun ayahnya meninggal, belajar. Kehebatannya umur 15 dia sudah hafal Quran. Dan kemudian memberikan fatwa umur 15 tahun. Belajar Muwatta dan hafal dalam 9 malam. Aneh nggak itu? Enggak sebenarnya. Kita sudah punya sekarang orang-orang tahfiz Quran itu hafal. Oh hebat sekali Imam Syafi'i 9 malam hafal Muwatta. Kita punya yang sering masuk TV itu, yang bisa nyambung ayat dengan cepat itu. Nggak ada masalah. Yang penting anaknya belajar, diajari bisa. Bahkan luar biasa, kita orang ajam, orang asing bisa hafal Al-Quran. Belajar ke Yaman, ke Baghdad, bertemu Khalifah Ar-Rasyid, punya murid namanya Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kemudian di Baghdad mengarang kitab. Di Baghdad dia punya mazhab qadim, pindah ke Mesir, mazhab jadid, dimakamkan di Khurafah. Apa karang beliau? Ilmu usul fikih Ar-Risalah. Dan beliau apa gelarnya? Nasirus Sunnah, yang banyak menyelamatkan sunnah. Dan orang memberikan banyak tentang kelebihan beliau. Apa kata Imam Ahmad, muridnya Imam Hambali? Orang yang paling fakih terhadap kitab Allah dan Sunnah adalah Imam Syafi'i. Itu pujian Imam Hambali, muridnya kepada gurunya. Dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di Irak dia punya banyak murid, namanya mazhab qadim, mazhab lama. Di Mesir dia punya namanya mazhab jadid. Apa perkataan yang paling masyhur? Apabila ada hadis sahih maka itulah mazhabku, dan tinggalkanlah perkataanku sebagian engkau menghancurkan bening bau. Artinya kata mazhab Syafi'i, kalau ada dalil yang lebih kuat, udah nggak usah pakai pendapatku, tinggalkan saja. Seperti engkau meninggalkan bangunan yang runtuh. Itu kata Imam Syafi'i. Masalahnya mazhab hadis yang kuat itu menurut kita, bukan menurut para ulama. Kata guru saya ini yang kuat, baca tinggalkan Syafi'i. Bukan, baca dulu penjelasan para ulama. Itu kata Imam Syafi'i terhadap para ulama, bukan terhadap para pengikut fanatik ulamanya. Banyak orang salah paham. Oh kata Syafi'i aja tinggalkan kan? Itu kata Bapak. Beda maksudnya. Kenapa saya sampaikan? Karena saya bertahun-tahun ketemu begitu terus sama diskusi masalah fikih itu, ketemunya begitu. Dan orangnya nggak hilang-hilang. Bapaknya habis itu keturunannya ke bawahnya sama-sama, beda orangnya. Tapi pertanyaan sama. Dari saya kecil pesantren sampai hari ini ngajar, pertanyaan sama. Man beda orangnya. Berarti belum hilang-hilang itu perdebatan masalah fikih. Imam Ahmad terakhir, pendiri mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i di Baghdad. Beliau adalah imam hadis, imam fikih. Satu-satunya ulama yang punya kitab hadis terbesar adalah Imam Ahmad. Sehingga kalau dengan hadis rawahu Imam Ahmad.
Ahmad, itu Imam Hambali. Nama kitabnya apa? Al-Musnad. Kata beberapa ulama, aku takjub kepada Imam Ahmad. Kenapa? Aku melihat Ahmad seakan-akan Allah telah mengumpulkan ilmu awal dan akhir. 5 menit lagi ya. Apa kata para ulama? Allah memuliakan Islam dengan 2 orang manusia. Satu, Abu Bakar ketika fitnah murtad. Ingat ya, ketika orang murtad setelah Rasul wafat, Abu Bakar sebagai penolong Islam. Dan Ahmad bin Hanbal ketika fitnah Quran. Kan Quran pernah jadi fitnah, apakah dia makhluk atau bukan? Dasar mazhabnya Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, fatwa sahabat, istihab, masalah dan satu zalai. Beliau tidak pernah menulis. Nah ini yang saya katakan tadi. Beliau tidak pernah menulis kitab fikih. Nah ini yang saya bilang karya yang diadakan. Jadi mazhab Hambali itu hanya menulis kitab hadis. Tapi kumpulan perkataan, perbuatan, dialognya itulah yang ditulis oleh muridnya dan sekarang jadi mazhab. Jadi Imam itu apa? Ahli hadis. Makanya coba lihat rawahu Imam Ahmad, sering kan rawahu HR Ahmad, itu Hambali karena memang dia ulama hadis. Fikihnya kapan? Muridnya menuliskan, jadilah sekarang mazhab. Jadi perlu clear ya. Berarti yang fikih murni apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hambali ini bukan. Tapi penjelasan dicatat muridnya, jadilah mazhab. Dia aslinya apa? Ulama hadis. Kalau kita berapa? Hadis riwayat Ahmad itu Ahmad bin Hanbal. Jadi udah clear ya. Supaya nanti ketika nanti terjadi perdebatan, kenapa Hambali itu lebih kuat hadis? Karena dia ulama hadis. Kuat-kuat ilmu hadis. Baik. Luar biasa. Mas, saya waktu 5 menit saja saya mau digambaran, kita bahas nanti akan datang ya. Ini contoh-contohnya. Saya berikan dulu gambarannya dulu. Ini masih pengantar-pengantarnya. Contoh. Saya percepat saja. Studi kasus. Yang bahasan fikih mazhab yang menarik. 1. Mayat itu najis atau tidak? Apa konsekuensinya? Kalau najis nggak boleh jadi penelitian. Tapi kalau tidak najis, kalau najis boleh jadi penelitian. Kalau tidak najis nggak boleh karena memuliakan mayat manusia. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mayat manusia itu suci, yang najis itu non muslim. Sehingga dengan pendapat mazhab Hanafi kita boleh meneliti mayat tapi bukan non muslim. Tapi mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan apa? Semua mayat itu muslim suci, sehingga nggak boleh diteliti. Akhirnya para dokter yang menggunakan pendapat mayoritas meneliti hewan. Kan konsekuensinya ada kan? Bagi dunia kedokteran mazhab Hanafi lebih rasional, tapi pakai mayat non muslim. Tapi menurut ulama selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali enggak, semua mayat suci. Maka nggak bisa kita oprek-oprek, nggak boleh karena itu mayatnya suci. Jadi dalam kedokteran mazhab Hanafi jauh lebih rasional. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Yang menolak ada dalilnya? Ada juga dalilnya. Itu yang kita bahas ilmu fikih. Yang kedua, menyentuh mushaf dalam keadaan hadas. Nah, ini yang sering ibu-ibu biasanya kalau lagi haid lagi ini. Malik, Syafi'i haram menyentuh Al-Quran dalam hal kecil meskipun ada penghalang atau menggunakan nggak boleh. Jadi mau pakai ini pun nggak boleh. Hanafi, Hambali boleh asal ada penghalang. Berarti kita selama ini pakai mazhab apa? Hanafi, Hambali. Padahal kita nggak punya Syafi'i. Kebuka kan? Sudah? Ini masih kesimpulan aja, nanti detailnya kita bahas. Yang ketiga, udah cukup ya. Hukum tayamum. Hanafi, Syafi'i tayamum dengan 2 tepukan. Tepukan pertama ke wajah, kedua tangan, kan gitu. Maliki, Hambali sekali aja, sekali wajah langsung tangan. Nah, kemudian kalau Syafi'i sampai situ. Kalau Hanafi, Hambali hanya telapak tangan. Jadi jangan bilang aliran baru, dia nggak baca buku aja. Oke. Yang keempat, membersihkan najis dengan air. Hanafi 3 kali. Jika tidak terlihat, cukup dengan 1 kali. Syafi'i bagaimana? 7 kali.
Maliki bagaimana? Yang penting hilang. Mau 20 kali yang penting hilang. Jadi kita pakai yang mana selama ini? Syafi'i dan Hambali. 7 kali kan kalau kena binatang itu. Kalau Hanafi 3 kali. Sekali boleh. Kalau Maliki terserah, yang penting hilang. Kan jelas itu. Yang kelima, hukum wanita ke masjid. Nah, ini ibu-ibu nih, mohon maaf Bu ya. Kita bahas fikihnya. Makruh para wanita muda menghadiri jamaah untuk menghindari fitnah. Apa katanya? Menghindari fitnah. Kalau nggak ada fitnahnya, ya bagus. Apalagi rumah kita kan RFS, rumah sangat sederhana. Mau sholat gimana? Apalagi tipe 36/60 lagi. Dulu kan tuh masa dulu cuma 90 ya. Turun 17 sekarang per 60, mungkin ke depan 36/45 lebih kecil lagi. Di mana mau sholat? Mau sholat depannya kompor, mau sholat depannya kamar mandi, ya ke masjid. Ya kan? Rumah udah kecil, mahal lagi kan begitu. Maliki apa? Boleh, dengan catatan tidak menarik bagi laki-laki. Sekarang kan bagus ada sitarnya, di mana menariknya kan begitu. Syafi'i Hambali makruh bagi wanita cantik menghadiri jamaah demi menghindari fitnah. Jadi semuanya masalahnya di fitnah. Kalau fitnahnya hilang, boleh nggak? Boleh. Sekarang neneknya cantik juga loh, banyak. Kalau masalah fitnah kan, malah cakepan ibunya di mana? Kan banyak. Sekarang perawatan dulu, standar jamaah. Rasulullah bersabda, jamaah itu berapa orang? Hanafi, Syafi'i, imam makmum dianggap jamaah walaupun dengan anak kecil. Jadi anak kecil dihitung jamaah. Maliki, Hambali, enggak, anak kecil bukan jamaah, harus yang balik. Kelihatan ya? Berbeda kan? Oke, lagi tata cara berdiri ketika sholat jamaah. Hanafi itu hayya 'alal falah baru berdiri jamaahnya. Maliki kapan? Ketika awal qomat. Awal udah berdiri. Jadi sering kan berdiri baru qomat kan? Itu mazhab Maliki. Syafi'i bagaimana? Setelah selesai qomat baru berdiri. Dan Hambali gimana? Qad qamatis sholat. Kita pakai yang mana? Nggak pakai yang mana nyamannya aja kan? Tuh. Kelihatan kan? Fikih itu begitu. Jadi menarik ya. Dan masih 3 slide lagi. Mohon maaf ya, agak terang ini. Ngaji ini nggak habis-habis materinya. Oke? Ke-8, kunut. Nah, ini yang lagi rame. Hanafi, Hambali, kunut itu waktu sholat witir, sebelum ruku menurut Hanafi dan setelah ruku menurut Hambali. Jadi kapan? Hambali, Hanafi udah pakai, tapi waktu sholat witir. Maliki, Syafi'i, kunut setelah ruku menurut Syafi'i dan sebelum ruku menurut Maliki. Jadi sebenarnya semuanya pakai kunut, bedanya ada yang kunut subuh dengan kunut witir. Jadi siapa yang pakai kunut subuh itu? Maliki dan Syafi'i. Maliki sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Siapa yang pakai kunut? Hanafi dan Hambali. Siapa yang salah? Yang nggak sholat subuh. Nah, enak bahasnya. Dan 2 slide lagi, pembayaran zakat fitrah. Ini yang ribut setiap tahun ya. Boleh membayar dengan uang, kata mazhab Hanafi. Tapi kata Maliki, Syafi'i, Hambali harus dengan makanan pokok. Sekarang kita pakai apa? Transfer, nggak ada pada mazhab. Iya, sekarang transfer. Inilah yang mau saya katakan, bahwa mazhab itu sebenarnya dinamika dalam memahami hukum. Tugas kita apa? Belajar memahami itu, menambah wawasan. Apa kata penutupnya? Kata ulama, man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak belajar berilmu, semakin sedikit menyalahkan orang. Demikian walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup dulu ya. Terang banget. Kita tutup membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.